Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaikah, CGP Angkatan 10. Saya bertugas di SDN Jatinegara Kaum 03. Hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama teman saya. Di sini saya sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Mia. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu, sehat Ibu, tetapi agak sedikit terkendala nih Bu, mungkin karena cuaca ya Bu, jadi saya agak flu berat Bu. Iya, emang sama Bu Mia, cuacanya lagi nggak dukung nih. Yang penting tetap jaga stamina ya, biar kita tetap semangat, tetap sehat ya. Oke. Baik Ibu, insya Allah Ibu. Hmm. Begini Bu, Bu Siti sedang ada kesibukankah hari ini? Alhamdulillah tidak ada Bu Mia. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ingin berdiskusi sebentar sama Bu Siti. Kalau memang Bu Siti memiliki waktu luang ya Bu, mungkin dengan pengalaman yang Ibu miliki, nantinya Ibu dapat memberikan masukan untuk permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Ya. Boleh Bu, diskusi tentang apa? Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya Bu, jadi mengganggu waktunya Bu Siti nih. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi. Kenapa saya pilih Bu Siti untuk untuk teman berbagi cerita di sini? Karena saya berpikir bahwa Bu Siti itu nantinya bisa membantu mencarikan solusi dan pemecahan dari masalah saya Bu. Jadi akhir-akhir ini Bu, ada beberapa siswa di kelas saya yang terdeteksi malas mengerjakan tugas Bu. Dari 32 siswa itu terdapat 3 sampai 5 anak Bu yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Padahal saya juga tidak henti-hentinya ya Bu, setiap pembelajaran Iya. itu di akhir pembelajaran saya selalu melakukan refleksi ke anak-anak. Jadi saya selalu menindaklanjuti di bagian pelajaran atau di materi mana yang mereka belum pahami gitu ya. Namun ternyata setelah dievaluasi Bu, hanya beberapa anak yang aktif dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan Bu. Sisanya semua anak ini pasif dan akhirnya menunggu tugas itu untuk dibuat PR Bu. Jadi mereka itu lebih senang sekali ya Bu, kalau tugas-tugas ini tuh yang endingnya itu akan dibuat PR gitu loh Bu. Nah, ketika dijadikan PR oleh mahasiswa ini memang dia tetap saja tidak mengerjakan PR-nya seperti itu Bu. Jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan yang ingin Bu Mia capai dalam diskusi kali ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Dan nantinya saya berharap setelah kita berdiskusi ini, saya akan mampu meningkatkan semangat siswa Bu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ke depannya. Seperti itu Bu Siti. Terus kira-kira apa yang sudah Bu Mia lakukan untuk meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas yang Bu Mia berikan? Selama ini saya sudah mencoba beberapa teknik ya Bu. Setiap ada latihan atau tugas, itu saya sering mengingatkan melalui WhatsApp grup anak-anak, juga melalui WhatsApp grup orang tua gitu ya Bu ya. Nah, dalam hal mengerjakan tugas pun saya berharap anak-anak ini tuh sebenarnya bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu gitu Bu. Jadi tidak diundur-undur gitu ya Bu, sehingga tugas mereka pun tidak menumpuk seperti itu. Dan saya pun juga sudah menginstruksikan kepada siswa-siswa saya untuk selalu bertanya apabila mereka mengalami kendala Bu dalam belajar. Apabila mengalami kesulitan, mereka saya berikan kesempatan untuk boleh menelpon saya atau boleh ketemu langsung dengan saya atau boleh by chat WA gitu ya Bu untuk permasalahan yang mereka hadapi pada saat itu. Seperti itu Bu. Iya. Nah, menurut Bu Mia, siswa yang ideal dalam mengikuti pembelajaran matematika itu yang seperti apa ya? Pada dasarnya Bu, latihan yang saya berikan ini sebenarnya kan memang untuk menguji pemahaman siswa ya Bu, sejauh mana siswa ini sudah
apa ya, sudah paham dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu gitu ya. Nah, tetapi dalam hal memahaminya itu Bu, sejauh mana ya mereka bisa memahami hal-hal dari konsep-konsep matematika yang saya ajarkan ini, namun jika latihannya itu selalu tidak dikerjakan Bu, sepertinya motivasi beberapa siswa ini tuh sangat kurang gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran matematika yang saya ajari di dalam kelas Bu. Ya, misalnya nih Bu Mia, kalau di rank angka 1 sampai 10, nah saat ini berapa kira-kira Bu Mia akan memberikan nilai terhadap motivasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas matematika yang Bu Mia berikan? Untuk saat ini Bu, karena memang melihat kondisi siswa-siswanya yang memang masih ada ya Bu, yang tidak mengerjakan tugas secara tepat waktu, mungkin saya hanya bisa memberikan range sekitar 6 Bu. Lalu di rank berapa kira-kira Bu Mia ingin lihat dan hal motivasi siswa dalam mengerjakan matematika Bu Mia? Sebenarnya dalam hal ini sih saya nggak mau muluk-muluk ya Bu, saya juga tidak apa ya harus di atas 9 gitu ya range-nya ya Bu ya, tidak gitu kan. Untuk dalam tahapan ini mungkin idealnya saya mengharapkan anak-anak ini berada di range 8 Bu. Terus untuk mencapai rank 8 tuh kira-kira apa yang Bu Mia lakukan biar bisa mencapai rank tersebut? Saya berusaha Bu untuk tidak henti-hentinya membimbing mereka dan memotivasi mereka baik secara langsung dari grup WhatsApp gitu ya kepada siswa tersebut Bu. Saya pun juga nantinya akan membentuk kelompok atau komunitas belajar gitu yang heterogen di mana masing-masing kelompoknya ini itu nantinya akan terdiri dari anak-anak dengan tingkatan prestasi yang beragam seperti itu Bu untuk menjadi sarana pembelajaran tutor sebaya baik di luar jam pembelajaran maupun di dalam jam pembelajaran, Bu. Wah, keren Bu Mia, bagus sekali ya. Lalu menurut Bu Mia, kira-kira siswa itu dikatakan senang dalam pembelajaran matematika itu yang seperti apa? Jadi mereka termotivasi dalam mengerjakan tugas matematika yang Ibu berikan. Itu bagaimana menurut Ibu? Kalau sejauh ini ya Bu, yang saya lihat itu sepertinya mereka itu dengan sangat senang dengan pembelajaran matematika yang aktif Bu. Jadi kalau saya mengajar matematika itu dengan saya kaitkan ke dalam kehidupan nyatanya itu apa ya menjadi lebih excited gitu Bu anak-anaknya ya Bu ya. Dan di mana lagi juga pembelajaran ini juga nantinya saya akan mengajak anak-anak itu untuk bermain games gitu ya. Saat ini kan banyak sekali ya Bu games-games interaktif gitu kan seperti Kahoot, Quizizz Iya, atau Word Wall gitu ya Bu ya. Itu nanti bisa saya berikan kuis-kuis tadi di tengah-tengah pembelajaran mungkin ya Bu. Jadi mereka lebih punya motivasi dan semangat ya Bu untuk mempelajari materi itu lebih jauh seperti itu Bu. iya. Bagaimana Bu Mia akan melakukan pembelajaran di dalam kelas? Nantinya saya akan mencoba mengembangkan model pembelajaran Bu. Dari model pembelajaran yang saya lakukan saat ini gitu kan ya. Yang pertama mungkin saya akan memfokuskan siswa terlebih dahulu. Lalu berikutnya nantinya saya akan menerapkan contextual learning gitu ya Bu ya. Tak lupa juga tadi yang saya sudah bilang sama Ibu di awal ya Bu. Nantinya saya akan menggunakan beberapa games Bu di pembelajaran gitu ya. Sehingga nanti tugas dan latihan anak-anak itu apa ya Bu, bisa terselesaikan dengan baik itu Bu. Karena nantinya juga tugas yang open ended ini itu bisa membebaskan siswa dalam mengumpulkan tugas dengan cara yang diinginkannya Bu. Jadi tidak terpatok dengan cara yang saya berikan seperti itu Bu. Oke. Lalu kira-kira tadi tahapan-tahapan serta metode-metode yang tadi Bu Mia sampaikan, kira-kira yang paling cepat untuk jadi memberikan semangat motivasi kepada anak, kira-kira yang mana Bu Mia? Nah, mungkin yang paling cepat itu Bu, awal mulanya ya Bu, saya akan memfokuskan siswa Bu, dengan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Lalu berikutnya nantinya yang lebih efektif lagi cara cepatnya dengan banyak memberikan kuis-kuis interaktif tadi. Selain itu juga mungkin anak-anak nantinya akan termotivasi juga apabila saya membentuk komunitas grup kelas untuk tutor sebaya Bu, karena dengan tutor sebaya ini
kemungkinan anak-anak juga tidak merasa canggung ya Bu untuk bertanya dengan teman sebayanya dibandingkan harus bertanya dengan saya sebagai gurunya seperti itu Bu. Lalu kapan nih Bu Mia bisa mulai lakukan? Nah, insya Allah Bu, secepatnya ya Bu, insya Allah ya Bu, biar nantinya ada hasil yang lebih maksimal ya Bu ke depannya ya Bu. Karena nantinya saya akan melihat dari hasil identifikasi kemampuan siswa itu sendiri dan bagaimana cara saya merancang rencana pembelajaran dengan metode active learning gitu agar motivasi siswa ini akan bertambah nantinya Bu. Seperti itu Bu. Ya. Oke, baik Bu Mia. Terus kira-kira apa yang Bu Mia dapatkan dari diskusi kita kali ini? Alhamdulillah Bu, dengan berdiskusi hari ini, saya menjadi lebih lega Bu. Saya juga sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi melalui Ibu Siti, seperti itu Bu. Ya, oke. Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya Bu Mia. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Mia tentang kemajuan anak-anak yang sudah termotivasi dan semangat untuk mengerjakan tugas yang Bu Mia berikan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Siti atas waktunya ya. Sehat-sehat untuk Bu Siti. Sama-sama Bu Mia. Sama-sama.